Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Siniar Sasambu Balai Bahasa Provinsi NTB di edisi BBNTB Menjawab bersama saya M. Samsur Rijal. Kali ini yang membersamai kita di sini sebagai bintang tamu adalah teman-teman magang dari Balai Bahasa Provinsi NTB yang ikut serta di program magang Kemenaker ya. Oke, itu dia yang sudah berjalan kurang lebih dari bulan Desember 2025 sampai sekarang ya. Ini dia bintang tamu kali ini yaitu 3 teman magang kita. Mungkin pertama kali nih langsung kita perkenalkan diri dulu dari masing-masing ya. Nama, kemudian asal universitas mungkin dan juga asal daerahnya serta jabatannya waktu magang. Silakan. Halo, perkenalkan nama saya Mardeliatun Hafsah, biasa dipanggil Dia. Saya lulusan dari Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan S1 Manajemen. Oke, selanjutnya. Halo, perkenalkan nama saya Mia Maulida Rahmawati. Saya lulusan Ilmu Perpustakaan di Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Halo, saya Leili Kurniawati. Saya lulusan dari Universitas Bumi Gora dengan program studi Ilmu Komputer. Oke. Saat ini magang sebagai arsiparis. Sebagai arsiparis semua berarti ya? Iya. Oke, jadi ini sebagai arsiparis semua. Yang 2 dari universitas di luar NTB, satunya di Bumi Gora. Jadi jauh-jauh sekolah di luar NTB, magangnya di NTB. Oke. Yang pertama kali membuat kalian tertarik mengikuti program magang nasional ini dari mana atau apa? Kalau saya tertarik karena ingin mencari pengalaman yang kerjanya nyata di sebuah instansi pemerintah. Oke. Kalau saya juga hampir sama dengan dia karena mau mencari pengalaman. Karena baru lulus kuliah belum tahu dunia kerja kayak gimana, jadi ikut magang Kemenaker untuk menambah pengalaman di dunia kerja. Oke. Tentunya kenapa saya pribadi tertarik mengikuti magang Kemenaker ini karena pemerintah sendiri sudah menyediakan program ini khususnya untuk fresh graduate. Jadi dengan program ini kita dapat melihat bagaimana sistem kerja di pemerintahan secara nyata. Oke, jadi memang mencari pengalaman ya tentunya ya. Jadi ini semua baru lulus kuliah semua waktu mendaftar. Belum ada pengalaman sama sekali untuk bekerja berarti ya. Lulus langsung magang. Iya. Jadi awalnya kemarin berarti cari-cari dari kerja dulu, terus ternyata ada magang dulu, magang dah gitu ya. Iya. Oke. Jadi seperti yang teman-teman bilang tadi, jadi mendaftar dan kemudian kenapa memilih Balai Bahasa Provinsi NTB itu karena ada lowongan arsiparis ya. Jadi apa yang dibayangkan teman-teman waktu melihat lowongan arsiparis itu? Atau sudah tahu bagaimana kerjanya sebagai arsiparis atau belum? Sebelumnya ada pengalaman juga, cuma 2 bulan sebagai arsip. Nah, bayangan saya itu sama kayak tempat magang sebelumnya, tapi di sini lebih kayak lebih dari pengalaman sebelumnya itu. Kalau di sini kan pakai Excel nginput datanya itu aja. Terus itu aja. Kalau Mia atau Leli? Leli ya. Ya Leli. Iya dulu. Kalau saya kan lulusan Ilmu Perpustakaan kan, masih berkaitan dengan arsip, dan di prodi itu ada sedikit belajar tentang arsip. Jadi saya seenggaknya tahu dikit tentang apa itu arsip, apa aja yang bakal dikerjain di arsip gitu. Jadi udah ada gambaran sedikit tentang arsip, dan pas masuk di sini bisa belajar lebih dalam lagi tentang arsip. Seperti itu. Kalau saya pribadi untuk pengalaman sebagai arsiparisnya belum ada sama sekali. Bahkan dari jurusan
kuliah sebelumnya itu sangat jauh berbeda dengan posisi magang sekarang. Tapi yang sejalur dari program posisi ini sama program studi waktu kuliah itu lebih ke bagian analisis data, bagian pendataan. Jadi waktu memilih posisi ini udah tergambar bagaimana sistem kerja dan apa yang akan dilakukan. Gitu. Cuman setelah masuk sini kita lebih tahu bagaimana memisahkan jenis-jenis dan klasifikasi dari arsip tersebut. Oke, jadi tadi apa prodinya dari Ilmu Pemegora? komputer. Ilmu komputer ya. Oh, jadi ilmu komputer tapi magangnya di Arsiparis. Iya. Nggak apa-apa, santai aja, santai. Oke. Kemudian kan ini sudah belajar nih Arsiparis. Kemudian sebenarnya tugas dari Arsiparis sendiri itu apa sih? Mungkin salah satu ada yang mau menjawab. Kalau setelah beberapa bulan di sini, dari yang kita pelajari itu tugas utama dari arsip itu lebih ke pendataan dan pengelolaan dari data atau dokumen yang inaktif. Dalam artian dokumen yang sudah tidak aktif digunakan, melainkan masih tetap dibutuhkan. Jadi dari Arsiparis sendiri itu memiliki peran penting dalam pengelolaan dokumen. Sehingga menurut kita pribadi juga dari arsip ini sangat dibutuhkan di setiap lembaga pemerintahan maupun swasta. Oke, berarti Arsiparis kalau dari jawabannya Mbak Leli ini, Arsiparis itu tugas utama menyimpan dokumen berarti ya. Menyimpan dokumen dari suatu instansi atau perusahaan agar dokumennya juga tidak tercecer, kemudian juga rapi, kalau mau cari lagi bisa gitu ya. Jadi nggak ada dokumen yang hilang gitu ya, ada semua sisi historisnya, mau cari dari tahun berapapun juga pasti ketemu ya. Oke, jadi selama magang di Balai Bahasa Provinsi NTB, hal menarik apa yang kalian dapat di sini waktu magang jadi Arsiparis nih? Hal menarik selama magang menjadi Arsiparis di sini tuh pas nge-label box arsipnya itu. Nah selesai itu kan kayak kita tata boxnya, terus banyak itu kayak menarik aja kerjaan kita, jadi selesai gitu. Karena saking banyak Iya. ya. Jadi melabeli box sesuai sama ketentuan-ketentuannya. Ini arsip ini arsip dokumen ini arsip dokumen ini. Berarti harus teliti berarti ya. Benar-benar harus teliti ya di Arsiparis ya. Jadi biar nggak salah masukin dokumen ataupun nggak salah urutannya. Oke. Jadi kalau kalian sendiri di Balai Bahasa Provinsi NTB itu tugasnya apa aja? Sama aja sih, mulai dari apa? Mulai dari ngedata dokumen kayak surat masuk, surat keluar, terus surat kegiatan, surat keputusan gitu. Habis didata nanti dokumennya disatuin gitu, baru di label box. Berarti ada arahan dari Arsiparis Balai Bahasa Provinsi NTB untuk menginput itu semua. Tentunya waktu sebelum memulai kegiatan awal banget magang itu tentunya kita udah ada arahan langsung dari Ibu Arsip di sini, dan juga udah banyak belajar dari sebelumnya juga. Jadi makin hari kita makin beradaptasi dengan kerjaan kita. Tentunya juga di sini karena kita bertiga kerja sama tim itu sangat kita butuhkan banget, karena kan kita ngedata nih masing-masing pakai device masing-masing. Jadi sebelum kita melakukan pelabelan box seperti yang Mbak Dianya bilang tadi, kita perlu menyatukan dokumen yang udah didata dari masing-masing kita menjadi satu file. Kemudian kita perlu untuk pelabelan box itu. Setelah kita lakukan pelabelan box, kenapa dibilang itu bagian sangat menarik? Karena itu mungkin bisa dibilang tahap terakhir dari pendataan dokumen. Jadi setelah kita melakukan pelabelan box,
kinerja yang sudah kita lakukan atau data-data dari dokumen itu sudah terlihat gitu. Jadi setelah kita masukkan box sesuai klasifikasi, kode dan tahunnya itu sudah dapat dilihat hasil kita. Hasilnya, Jadi tidak hanya kita lihat dalam bentuk file gitu. Jadi seperti merapikan barang itu kalau udah kelihatan rapi gitu ada kesenangan tersendiri ya. Jadi dari awal tiap hari tuh melakukan seperti itu ya. Dari dokumen misal nih dapat nih dokumen dari tim administrasi di kantor gitu ya. Ini dokumen tolong dirapikan, diurutkan sesuai jenis, kode dan tahunnya. Misalnya ini SK-nya ini, surat tugasnya ini, kemudian apa ini surat-surat turunannya gitu berarti ya. Jadi ini satu, nanti dimasukin boxnya, kemudian dilabeli, ditaruh dah ya. Jadi kelihatan deh hasilnya di sana. Jadi kalau ada yang tanya, Mbak saya mau lihat surat ini, surat tentang ini tahun ini, udah tahu ya berarti ya, tinggal cari dari file yang sudah kita satukan bertiga. dari inventorinya itu ya. Iya. Oke. Sangat-sangat apa ini memudahkan kita yang di bagian teknis untuk soalnya kadang kita juga bukan kehilangan tapi kehilangan arah. Ini dokumen dulu ini di mana ya tahun ini ya, ini dokumen ini di mana ya. Kadang itu tidak bisa kita lacak, ya udah hilang akhirnya. Kita harus ulang dari awal atau benar-benar mencari fisiknya dulu di mana gitu. Dulu bukan sekarang, oke? Karena dulu kan masih semuanya sifatnya adalah dokumen fisik, manual, dan itu memang memakan banyak waktu dan tempat. Kalau sekarang sudah digabung dengan versi digitalnya juga ada fisiknya, itu kita lebih mudah untuk mencarinya. Itu, oke? Kalian sudah berapa bulan di sini berarti? 3. Ya, saya sama Mia 3. 3. Kalau saya mau masuk 5 ya, masuk 5 bulan ke 5 bulan udah. Duluan Mbak Leli ya dulu Iya. ya. Mbak Leli kemudian teman-teman selanjutnya. Kenapa kok pisah gitu itunya? Karena Batch-nya. beda batch-nya. Oh. Dari pemerintah sendiri itu dia punya program yang kayak ada batch 1, batch 2 gitu. Nah, kebetulan saya daftarnya di batch 3 gitu. Teman-teman yang lain, Mia sama dia? Kita batch 3. Oh, Ini batch 2. ayo. Batch 2 berarti senior ini ya. Iya juga dong. Ketua. Ketua Rumpi kayaknya ya. Oke, kita apa ini? Kita bahas yang lain dulu selain arsip nih. Teman-teman Mia, dia sama Leli ini kan sudah beberapa bulan di sini. Pasti sudah tahu juga apa sih Balai Bahasa Provinsi NTB atau pekerjaan apa yang dilakukan di Balai Bahasa Provinsi NTB ya. Jadi pasti nggak tahu ya. Iya. Apa sih Balai Bahasa Provinsi NTB gitu ya? Di sana ngapain sih gitu kan? Apa sih pentingnya gitu ya mungkin ya. Jadi setelah masuk beberapa bulan di sini pasti teman-teman juga pasti dikasih pengetahuan tentang bahasa dan sastra nih. Jadi apa aja yang kalian dapat tentang bahasa dan sastra yang ada di Balai Bahasa Provinsi NTB? Mia mungkin mau jawab? Mungkin selama di sini saya lebih mengetahui tentang bahasa Samawa sama Bojo karena kan nggak pernah belajar tentang itu, cuma taunya bahasa Sasak aja kan. Terus pas sudah di Balai Bahasa ternyata tahu, oh ternyata bahasa Samawa kayak gini, bahasa Bojo tuh kayak gini gitu. Susahnya seperti ini. Iya bener, ternyata beda banget sama bahasa Sasak. Walaupun kita satu provinsi kan, tapi beda. Jadi kayak di bahasanya itu tahu di bahasa Samawa sama Bojonya setelah magang di Balai Bahasa ini. Oke. Ini berarti semuanya dari Sasak? Iya. Sasak semua nih, nggak ada yang dari Samawa. Ada yang dari Samawa teman-teman yang lain? Nggak ada. Semuanya Sasak? Iya. Yang apa Riko, Indra, Sasak semua ya? Iya. Ikrom juga? Iya. Sasak semua ya, nggak ada yang dari Sumbawa ataupun dari Bima berarti kemarin atau dari
Oke, jadi itu ya kalian lebih lebih tahu apa ini? Oh ternyata bahasa Samawa seperti ini. Kemudian bahasa Bojo seperti ini. Apa yang kalian lakukan kemarin? Waktu apa namanya? Tugas apa yang kalian kerjakan kemarin waktu dapat pengetahuan itu? Kita itu ada bikin video konten tentang kosakata. Kayak kosakata, andai kan kosakata jari dalam bahasa Sasak, dalam bahasa Samawa, dalam bahasa Bojo itu apa. Jadi dari situ kita tahu oh ternyata bahasa Samawanya itu ini, bahasa Bojonya itu ini. Jadi itu dari situ kita tahu sedikit lah tentang bahasa itu. Oh, jadi kemarin kalian juga disuruh atau dikasih tugas ya untuk membuat konten. Konten apa berarti itu? Konten Sasambo hari ini yang biasanya hari Jumat ya. Iya, betul. Jadi konten Sasambo hari ini untuk mengutarakan kosakata bahasa Sasak, Samawa dan Bojo. Oke. Semuanya sudah? Atau ada yang belum? Sudah. Bagaimana? Enak bikin kontennya? Atau bingung? Bingung sedikit. Iya, karena kan bahasanya itu beda banget dari bahasa Sasak kan. Jadi kita juga penyebutannya apa ini dalam bahasa Samawa, dalam bahasa Bojo tuh penyebutannya gimana yang bener. Kayak gitu, lumayan sih itu tempat susahnya. Tapi udah siap jadi konten kreator berarti ya. Kan belajar jadi konten kreator sekalian. Kan magangnya kan nggak cuma arsip-aris saja, jadi konten kreator juga, oke? Jadi selain itu tantangan terbesar apa yang kalian hadapi selama 5 bulan dan 3 bulan di sini? Mungkin melihat tumpukan dokumen, wah ini tantangan tersendiri ini. Kalau tantangannya itu lebih ke ternyata arsiparis di sini tuh waktu masuk emang ada beberapa box yang sudah dikerjakan. Ternyata lebih banyak lagi dokumen itu bahkan dari 2004. 2004? Iya, banyak sekali dokumen lama banget ditemukan. Jadi di sanalah challengingnya untuk mengelola dan pemilahan dari setiap dokumen yang diberikan. Dan mungkin juga ada beberapa dokumen yang sudah dimakan rayap ya. Jadi susah kadang kita buat baca nomor atau ini surat apa gitu. Terus itu aja sih yang challengingnya karena dari mungkin dia dan Mia masing-masing. Saya pribadi ya, tantangannya itu harus menjaga ketelitian dan mengelola dokumen harus konsisten yang banyak dalam waktu waktu yang terbatas. Kan dokumennya harus banyak kan. Nah itu harus selesai dalam waktu ini kita juga di sini nggak lama juga, bentar lagi bakalan selesai gitu. Oke. Kalau Mia sendiri? Ya tantangannya itu pertama di dokumennya, karena kan dokumennya banyak kan, banyak. Jadi kita itu kayak harus teliti banget dalam mengelola dokumen itu. Habis itu kan ada dokumen-dokumen yang lama, jadi kayak itu kayak dimakan rayap. Kita harus kayak sabar banget ini, harus data dokumen ini, karena kan kayak tulisannya kadang-kadang udah kayak pudar, udah pudar. Jadi gitu ini bacaannya apa gitu. Jadi kayak itu kayak tantangan banget di situ, Mas. Kalau dokumen yang sudah rusak kayak gitu tetap disimpan? Kalau dari aturannya sendiri itu kadang dari balai itu dia ada namanya masa aktif gitu dokumennya. Jadi retensi ya. Retensi. Jadi kalau misalkan ternyata dokumen ini tuh di tahun 2004. Nah, itu biasanya untuk jangka penyimpanannya itu 5 tahun. Terus untuk masa retensinya ditambah berapa? 12. Iya. Jadi dari masa surat itu misalkan 2004 ditambah dengan 12 tahun. Nah, jadi kalau udah ketemu nih tahunnya, nah sampai situ masa penyimpanannya. Kalau misalkan
berapa 12 tambah 4 tambah 12 berapa? 2016. Ya, kalau misalkan ini udah ketemu nih ternyata 2016. Nah, jadi dokumen itu hanya bisa disimpan sampai 2016 gitu. Gitu berarti nanti masuk apa sih namanya itu biasanya yang dihancurkan itu ya? Ya, pemusnahan. Pemusnahan ya, pemusnahan dokumen yang sudah memang lewat dari masanya itu ya. Oke. Selain tantangan ya, kalian sudah beberapa bulan di sini, pasti kalian sudah ini apa namanya arsiparis ini harus jago seperti ini nih, harus bisa seperti ini. Ya, ini kan sekarang di era digital ya, era digital itu kemampuan apa yang seharusnya atau wajib dimiliki oleh arsiparis selain ya apa ini tadi menyimpan dokumen itu ya, jadi apa atau soft skill apa yang harus dimiliki oleh seorang arsiparis? Kalau menurut saya pribadi, arsiparis itu bisa dibilang kerjaannya monoton ya, karena dia hanya berhadapan dengan dokumen, dokumen arsip entah itu aktif atau inaktif. Tapi dengan seiring berkembangnya zaman, tentunya arsiparis juga harus bisa dibilang melek teknologi ya, karena kalau tidak beriringan dengan digitalisasi itu bisa sangat menyulitkan tim untuk kedepannya, karena bisa dilihat juga makin hari makin berkembangnya zaman, digitalisasi itu sangat dipentingkan, apalagi di bidang arsiparis yang pemerintahan yang bakal banyak banget dokumen entah dari tahun berapa ya. Itu pasti tetap bakal dibutuhkan juga. Jadi digitalisasi itu akan memudahkan semua tim yang ada di kantor ini. Oke. Ini pertanyaan untuk masing-masing nih. Dari pengalaman kalian di sini, bagaimana pandangan kalian terhadap apa ini dunia kerja sendiri? Kan baru keluar dari universitas nih, mau kerja nih, habis itu masuk tuh kerja, ternyata dunia kerja ini seperti ini ya gitu. Gimana? Sebelumnya kan pandangan saya terhadap dunia kerja itu cuma mungkin hanya dibutuhkan keahlian kerjanya aja kan, tapi setelah langsung turun mengikuti lapangan ya itu ini jadi sadar kalau di dunia kerja itu yang dibutuhkan dan yang penting juga itu komunikasi dan kerja sama tim itu juga penting banget. Oke. Kalau dari ini yang lama terus. Ya, sebelumnya kan saya cuma mendengarkan kayak dunia kerja itu kayak gini gitu, banyak tekanan gini dan setelah masuk di sini ya memang kita bekerja pasti ada kayak harus seperti ini, harus selesai sampai ini, tapi ternyata bilang dunia kerja itu ternyata kalau kita dibawa enjoy dan juga serius semuanya bisa dilakukan kalau mau belajar seperti itu. Oke. Kalau Leli sendiri? Kalau saya pribadi awal masuk dunia kerja itu banyak skeptisnya ya, karena ternyata kalau satu miskomunikasi itu bisa salah paham dari banyak impact gitu. Ternyata benar yang kata Mbak Dia dan Mbak Mia, komunikasi itu sangat dipentingkan dan kerja sama tim gitu. Oke. Jadi memang kalau di dunia kerja itu komunikasi dan kerja sama tim itu memang jadi satu power tersendiri. Kalau salah satu ternyata salah paham, satunya katakan nih memberikan tugas seperti ini, ternyata yang satunya salah menerima, akhirnya kerjaannya jadi nggak selesai ataupun harus memakan waktu lebih banyak gitu ya. Jadi memang skill komunikasi, kemudian skill untuk bekerja sama itu memang penting di tempat kerja. Oke, jadi itu ya pandangan kalian ya tentang dunia kerja. Ternyata nggak bisa nih kerja sendirian ini ya, harus ada temannya, harus ada tim nih, biar kerjaan ini bisa cepat selesai
biar kerjaan ini selesainya juga maksimal gitu ya. Oke, kemudian ada beberapa pertanyaan lagi nih Mas ya. Tunggu sebentar ya. Kayaknya kasih Mia sih yang pertama jawab ya. Nggak, ini cuman pesan aja, pesan buat teman-teman yang lain yang mungkin ingin ikut pemagangan juga via Kemnaker. Itu pesan kalian apa teman-teman? Lihat di kamera dong. Buat teman-teman semuanya, khususnya fresh graduate ya, selagi masih ada kesempatan, jangan takut untuk ikut dalam program magang nasional ini, karena banyak pembelajaran yang tidak kita dapatkan di perkuliahan tapi bisa kita dapatkan di dunia kerja. Oke. Lanjut. Di sana. Ya, untuk fresh graduate, ayo daftar di magang Kemnaker, apalagi kan bentar lagi bakal buka nih. Kemungkinan di bulan ini ayo daftar, karena di sini magang kita dapat banyak banget pengalaman yang emang kita nggak dapetin di dunia perkuliahan, tapi kita dapetin di magang gitu. Oke, Lali. Kalau dari saya, dengan adanya program ini jangan pernah sia-siakan kesempatan apapun itu. Jangan ragu sama diri sendiri, apapun kesempatannya coba aja. Oke, itu jadi memang kesempatan itu ada untuk yang mencari gitu ya. Jadi kalau ini ada kesempatan untuk magang dan itu sesuai dengan perkuliahan kalian ataupun profesi yang kalian tuju, ya silakan ikut aja gitu ya. Daftar aja coba. Ini kalau yang sudah selesai magang nggak bisa daftar lagi berarti? Nggak bisa ya? Nggak bisa lanjut gitu ya? Magang lagi gitu ya? Berarti harus setelah dari sini kalian harus cari kerja nih. Nah, nanti barangkali Balai Bahasa Provinsi NTB buka jabatan arsiparis, bisa kalian nanti daftar CPNS di sini. Barangkali rezekinya kan siapa yang tahu? Karena sudah pernah di sini, pasti sudah tahu bagaimana kerjanya. Mungkin ada nilai plus tersendiri kalau sudah pernah ikut magang Kemnaker itu. Oke. Terus harapan kalian untuk diri kalian sendiri setelah lulus magang di Balai Bahasa Provinsi NTB apa nih? Kalau harapan saya pribadi, semoga banyak kesempatan yang lebih besar lagi ke depannya. Amin. Setelah mendapatkan kesempatan magang di sini. Ya. Kalau harapan saya, pengalaman dan ilmu yang saya dapatkan di sini itu bisa menjadi bekal untuk karir saya ke depannya, dan selesai magang di sini bisa mendapatkan pekerjaan langsung. Oh, siap. Amin. Harapan saya semoga kedepannya bisa lebih maju lagi untuk saya. Apa yang saya dapatkan di Balai Bahasa ini dapat saya terapkan lagi. Semoga juga kan saya bisa mendapatkan pekerjaan yang kalau bisa sesuai dengan jurusan saya. Otomatis kan ini sangat bermanfaat untuk saya kedepannya, pengalaman yang saya dapatkan di Balai Bahasa ini. Oke. Selain itu berarti harapan kalian ya bisa cepat dapat kerja, kerjanya sesuai dengan minat kalian. Kemudian sebenarnya ada satu tantangan ya kemarin ya, ikut jadi petugas upacara ya. Jadi tantangan tersendiri juga itu ya. Benar. Ya kan? Oke. Benar. Jadi kemudian ini kalian sebagai arsiparis nih ya, ahli menyimpan kan ya. Sudah menyimpan hati anak magang yang lain? Belum ya? Belum. Atau enggak? Enggak, nyari yang lain aja. Nyari yang lain. Oke. Yang di luar aja. Oke, harapannya itu tadi ya, berarti kalian bisa segera dapat kerja. Yang sesuai minat kalian. Amin. Sukses juga di luar sana nanti. Amin. Leli lulusnya bulan berapa berarti? Atau sama? Beda. Februari tahun lalu. Enggak, maksudnya lulus dari magang. Lulus dari magangnya. Mei. 24 Mei. 24 Mei. Hari terakhir. Kalau Mia sama dia? Kita Juni. 15 ya kalau nggak salah, 15 Juni. 15 Juni, jadi selisih 3 minggu. 1 bulan lah ya. Iya, Oke. kurang lebih.
Siap-siap. Terima kasih ya atas bincang-bincangnya. Semoga kalian nanti dapat kerjaan yang baik setelah lulus dari sini. Kenceng banget ya. Setelah lulus dari sini, entah itu nanti di NTB atau enggak, atau nanti tiba-tiba kembali ke Balai Bahasa Provinsi NTB ya. Siapa yang tahu ya. Semoga yang terbaik untuk kalian semua. Terima kasih ya. Terima kasih juga. Oke, sahabat bahasa, itu tadi bincang-bincang kita dengan pegawai magang Kemenaker yang jabatannya arsiparis. Jadi ada program magang Kemenaker yang kira-kira sekitar 6 bulan ya, periode magangnya. Jadi terima kasih untuk sahabat bahasa yang sudah menonton Siniar Sasambo edisi BBNTB menjawab. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam budaya, salam kebajikan, salam literasi.